Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali ke Wenliu LI 7. Siapa tugasnya yang baca? Mira Bu, Bekasi. Ya, yo. Wenliu, Li 7. Dibaca Wenliu. Aliran hangat. Seacliff Point, meridian usus besar. Lokasi 5 cun proksimal ke Yangtze 5 pada garis yang menghubungkan Yangtze Li 5 dengan Puchi Li 11. LI, bacanya LI. Oh iya. Wenliu. Bukan Wenliu tapi Wenliu. Wenliu. LI Yangtze LI 5 dengan Puchi LI 11. Cice LI 11. Penusukan melintang miring ke dalam 0,5 sampai 1 cun. Aksi membersihkan panas dan mendetoks racun, menenangkan kondisi akut, melancarkan dan mengharmoniskan usus besar dan lambung, membersihkan api dari meridian dan menenangkan jiwa. Indikasi sakit kepala, miring atau deviasi pada wajah dan mulut, kemerahan, bengkak dan nyeri pada wajah, borok karbunkel dan furunkel, nyeri pada gigi dan mulut, nyeri tenggorokan dengan kehilangan suara. Borborygmus atau suara berbunyi disertai nyeri abdomen, distensi atau tegang pada abdomen, muntah liur dan busa, bengkak tiba-tiba pada keempat alat gerak. Tertawa terus-menerus, melihat hantu, mengoceh, nyeri dan sulit mengangkat siku dan bahu. Catatan, Wenliu LI 7 adalah Seacliff Point pada meridian usus besar. Seacliff Point adalah titik di mana qi dan darah yang mengalir relatif di permukaan sepanjang meridian dari Jingwell Point mengumpul dan terjun lebih dalam. Secara umum, titik Seacliff digunakan untuk kasus-kasus akut dan nyeri, dan ini ditunjukkan oleh kemampuan Wenliu LI 7 dengan membersihkan panas dan mendetoks racun pada kasus borok, karbunkel, dan furunkel. Nyeri pada tenggorokan, panas, dan bengkak pada wajah. Wenliu LI 7 bagus untuk mengharmoniskan usus besar dan lambung, terutama untuk kasus perut berbunyi dan distensi atau kembung api pada meridian yang ini akan menyebabkan gangguan pada jiwa yang berupa mengoceh, tertawa terus-menerus, dan melihat hantu, mirip dengan fungsi Yangtze LI 5. Yangtze. Nah, ini 5 cun ya dari sini. Jadi ini tuh dekat banget dengan tulang. Jadi ini kan melintang miring. Masih dekat dengan tulang ini. Wenliu. Tadi ya, sakit kepala, deviasi pada wajah dan mulut. Bisa dipakai. Terus borborygmus tuh kerucuk-kerucuk tuh. Nah, ini tertawa terus-menerus bisa berarti. Tertawa terus-menerus, melihat hantu,
receh. Buat kejiwaan. Siklef itu titik biasanya buat nyeri. Ya. Dah. Karbonkel sama furunkel apa, Bu? Karbonkel, furunkel itu apa itu loh. Bisul. Baik, makasih. Yeah. Sialien, Li8. Enggak. Yuk, sialien Li8. Sialien Li8, sudut bawah. Lokasi pada sisi radial dari lengan bawah. 4 cun distal dari Cice Li11. Pada garis yang menghubungkan antara Cice Li11 dengan Yangsi Li5. Penusukan tegak lurus atau miring. Sebentar. Ini ya. Letaknya ini di sini. Jadi dari sini 4 cun. 4 jari plus 1 jempol. Nih, ini biasanya buat mulai ini kemeng-kemeng di sini. Ada sarafnya di sini besar. Terus penusukan tegak lurus atau miring 0,5 sampai 1,5 cun. Aksi nyeri abdomen, distensi pada abdomen bawah, terasa penuh dan nyeri pada abdomen dan iga samping, nyeri sekitar pusar, defisiensi Qi pada usus kecil, diare makanan yang tidak tercerna, darah pada tinja, urin gelap. Nyeri kepala penuh angin, dizziness atau pusing bergoyang atau berputar, nyeri pada mata, kering pada bibir dengan meneteskan liur, abses pada payudara, sesak napas. Mania mengoceh, berjalan seperti orang mabuk, lumpuh separoh, nyeri karena angin lembab, nyeri karena dingin, nyeri pada siku dan lengan. Catatan, sialien Li8 dan Xianglian Li9 adalah cerminan dari Xiajushu Xiajishi ST39 dan Xiangjishi ST37. Isi poin dari usus besar dan usus kecil. Isi poin dari usus kecil dan usus besar yang terletak di kaki. Sialien Li8 digunakan untuk gangguan pada usus, terutama usus kecil, dengan gejala rasa penuh dan rasa tegang pada abdomen atau perut, nyeri seputar pusar atau umbilikus, defisiensi Qi usus kecil, darah pada tinja, dan diare, berisi makanan tidak tercerna. Dalam prakteknya, untuk kasus gangguan usus, titik akupuntur di kaki lebih sering digunakan daripada di tangan. Meridian usus besar ada yang turun melewati payudara, dan sialien Li8 digunakan untuk abses payudara. Fungsi sialien Li8 mirip Yangsi Li5 dalam membersihkan Li5 dalam membersihkan api dan menenangkan jiwa. Xianglian, lanjut ya Bu. Ada yang tanya enggak ini? Enggak ya? Jelas ya. Tinggal prakteknya. Terus? Xianglian Li9, sudut atas. Lokasi pada sisi radial lengan atas 3 cun distal dari Qi. Li11 pada garis yang menghubungkan antara Qi Li11 dengan Yangsi Li5. Penusukan tegak lurus atau miring 0,5 sampai 1,5 cun. Aksi mengharmoniskan kerja usus besar, melancarkan meridian, dan mengurangi apa Bu?
Ini berarti ada keliru ini ya. Bentar. Ya harus lihat anu nih. Bentar. Itu jenengan baca buku kan? Ya, sama nggak ada juga. Apa ya? Mesti ada yang terlewat. Ini tuh memang banyak yang, makanya nggak saya cetak lagi, itu saya koreksi lagi. Banyak yang diedit-edit dari pihak apa ya, sananya itu banyak yang salah gitu loh. Saya tahunya ya setelah jadi. Bukuku mana ya? Apa nanti ya? Harus lihat manual akupunkturnya. Bukuku manual akupunktur ini, Dek. Iki kok mestine iki kepijet mergo iki dianu penyesuaian anu. Nek Dik, minggu kono kene. Kalau diperbaiki pisan dan mengurangi apa ya? Anu, delok ning anu. Oh, PDF. Mengurangi nyeri kayaknya nih. Jadi pada bahu, Bu. Bahu dan Mengurangi- lengan biasanya. Nih mengurangi nyeri nih. Lainnya nih Sanglien, Sousanli ini mengurangi nyeri. Melancarkan meridian dan mengurangi nyeri, berarti gitu. Ini kemungkinan pas diedit ini naiknya sampai menghapus. Ya, dah. Sudah, Dek. Yes, yuk. Lanjut ya, Bu. Ya. Indikasi borborigmus atau usus berbunyi, stagnasi qi atau tidak lancarnya qi usus besar, nyeri abdomen, sulit berkemih dan urin gelap, nyeri dada, sesak nafas, sakit kepala, nyeri atau mati rasa pada pundak, siku dan lengan, mati rasa pada alat gerak, lumpuh separuh karena stroke, sensasi dingin pada sumsum tulang. Ya. Pokoknya biasanya jika ada melancarkan meridian, berarti biasanya ada gandengannya dengan mengurangi nyeri. Karena kan dengan lancarnya meridian, stagnasinya kan berkurang. Akhirnya nyerinya juga berkurang. Ini berarti bisa untuk kerja usus besar. Terus lanjut ya, Sousanli. Sousanli LI10, lokasi pada sisi radial lengan bawah 2 cun distal dari Cicak. Cicak LI11 pada garis yang menghubungkan antara Cicak LI11 dengan Yangqi LI5. Penusukan lurus atau miring 0,5 sampai 1,5 cun. Aksi melancarkan qi dan darah, melancarkan meridian dan mengurangi nyeri, mengharmoniskan usus dan lambung. Indikasi
nyeri dan keterbatasan gerak pada lengan dan bahu, stroke, kelumpuhan pada lengan, mati rasa pada lengan, atrofi disorder, lumpuh separuh, kaku dan tidak bebas bergerak pada siku, nyeri pinggang dan sulit membungkuk. Nyeri perut, muntah dan diare, sensasi dingin pada usus secara periodik, sakit gigi dan bengkak pada pipi, deviasi mulut atau miring, kehilangan suara, skrofula. Catatan, Shawshanli LI10 paling dekat dengan siku, seperti kedudukan Shawshanli ST36 yang berada di kaki. Keduanya punya fungsi mengharmoniskan lambung dan usus, meridian usus besar dan lambung. Keduanya disebut meridian yang Ming, melimpah qi dan darah. Karena itu, Shawshanli ST36 adalah titik yang penting untuk menerapi gangguan di kaki. Dan Shawshanli LI10 menerapi gangguan qi dan darah di lengan, termasuk atrofi disorder, rasa nyeri, mati rasa, keterbatasan gerak. Shawshanli LI10 sering digabung dengan qi LI11 untuk kasus kronis seperti lumpuh separuh, atrofi, dan gangguan pada siku. Nah, ini mulai skrofula ya, bisa dipakai skrofula. Skrofula itu kelenjar yang membengkak itu, yang apa namanya, semacam TBC kelenjar kayak gitu ya. Kehilangan suara, deviasi mulut atau miring. Atrofi disorder tahu ya, atrofi itu kurusnya otot, ototnya mengurus. Ayo lanjut, Cice. Cice LI11, kolam berliku, isi poin, titik tanah meridian usus besar, San Simiao Ghost Point. Lokasi Sun Semiao. Kalau ini He Si point. He Si point, titik tanah meridian usus besar, Sun Semiao Ghost Point. Lokasi pada siku, di pertengahan antara Cice LU5 dengan tepi samping epicondylus tulang humerus, pada ujung lateral lipatan melintang siku. Penusukan tegak lurus 1 sampai 1,5 cun atau menembus sampai Shanghai HT3. Aksi membersihkan panas, mendinginkan darah, mengusir angin, mengurai lembab dan mengurangi gatal, melancarkan qi dan darah, melancarkan meridian dan mengurangi nyeri. Indikasi, demam tinggi sulit turun, serangan dingin diikuti demam yang sulit reda, haus dengan berkeringat dan suka minum, kulit kering dan panas ketika tidak minum, malaria. Nyeri tenggorokan, kehilangan suara, sakit gigi, mata merah dan nyeri, mata berair, nyeri depan telinga. Agitasi, cenderung membuat onar atau suka menghasut. Rasa tertekan di dada, gangguan mania, memori buruk, pusing, hipertensi, gondok, skrofula. Erisipelas, biduran, ras atau ruam, kulit kering, kulit bersisik, gatal pada kulit, nyeri dan gatal pada seluruh tubuh karena digigit serangga. Distensi pada perut, mual dan diare, disentri, tidak datang haid. Mati rasa pada lengan atas, nyeri karena angin, lumpuh separuh, kejang, kaku, keterbatasan gerak dan nyeri pada siku dan bahu, kurus dan lemah pada siku, kemerahan dan bengkak pada lengan, atrofi otot kaki, nyeri dan bengkak pada tumit. Catatan, Cice LI11 termasuk titik penting dan sering digunakan di klinis. Titik ini sangat penting dan powerful untuk
kasus demam dan panas seluruh tubuh, penyakit kulit, hipertensi, dan gangguan lengan. Titik-titik pada meridian usus besar sangat penting untuk membersihkan ekses yang berupa panas. Cici LI11 salah satu titik yang terkenal bersama Heku LI4, Hegu LI4, Heku LI4 untuk segala macam panas demam. Seperti halnya yang si LI5 bisa membersihkan meridian yang min dari api yang menjalar ke jantung dan sen atau jiwa, maka bisa digunakan untuk menerapi agitasi, maniak, atau tertekan di dada. Alasan ini membuat CC LI11 menjadi salah satu ghost point Sun Semiao. Ketika penyakit menyerang kulit, maka tusuklah Hesi point pada meridian yang. CC LI11 sangat bagus. CC LI11 sangat bagus untuk kasus-kasus kulit karena dia bisa mengurangi lembab. Bisa mengurai lembab, mengusir angin, membersihkan panas, api dan api beracun, penyakit kulit tipe ekses. Pada kasus lambung dan gangguan karena ketidakteraturan makan dan minum, maka pilihlah Hesi point. Karena itu, CC LI11 bisa dipakai untuk muntah, diare, disentri, nyeri perut. Secara luas, CC LI11 digunakan untuk hipertensi yang sering dikombinasikan dengan Susanli ST36. Karena meridian yang min, yaitu meridian usus besar adalah meridian dengan qi dan darah yang melimpah. CC LI11 juga titik penting untuk segala macam gangguan alat gerak atas, seperti titik tanah. Posisi CC LI11 sebagai titik tanah, posisi CC LI11 sebagai ibu bagi unsur logam usus besar. Jadi bisa digunakan menutrisi alat gerak atas dan mengusir semua macam patogen yang bersifat ekses. Nah, ini penting ya, memang cicak ini LI11 ini yang terkenal buat penyakit kulit. Biasanya untuk penyakit kulit ini LI11 tambah BL40 biasanya. Ya untuk biduran, terus untuk gatal-gatal, terus apa ya, pokoknya penyakit kulit itu cicak ini LI11 sama BL40 nanti. Itu Nah, untuk bisa dimengerti. Gimana? Untuk sikunya harus ditekuk 90 derajat atau bisa lurus? Enak begini waktu nusuknya. Biasanya kalau pas begini sulit. Pas lurus gitu enaknya agak ditekuk, nanti akan membentuk sini cekung gitu. Ya enggak terlalu ditekuk gini enggak apa-apa. Pokoknya kita bisa mencari ini saat ini tuh agak nekuk. Udah. Lanjut. Xiao Liao, LI12. Lokasi ketika siku posisi fleksi atau menekuk, maka titik ini berada. Halo. Ini coba dibaca Cao Liao LI12. Paling enggak dibaca ininya loh, celah siku gitu. Itu arti dari Cao Liao. Xiao Liao LI12, celah siku. Lokasi ketika siku posisi fleksi atau menekuk, maka titik ini berada 1 cun proksimal CC LI11. Penusukan tegak lurus 0,5 sampai 1 cun. Aksi melancarkan meridian dan mengurangi nyeri, memperbaiki sendi siku. Indikasi ngantukan karena angin,
kaku, mati rasa, dan keterbatasan gerak pada lengan atas, nyeri, dan kekakuan sendi. Catatan, Xiao Liao ya, Bu. Xiao Liao LI 12 adalah titik penting dan titik lokal untuk gangguan siku. Sebentar, Bu. Sebentar. Ini ya tempatnya. Jadi dari LI 11 tadi naik nih. Naiknya pas di atas bendolan ini. Kalau dipegang kan ada bendol. Nih. 1 cun ke atas. Nih ya. Mudah tau nyarinya. Itu dipijet rasanya nggak enak, sakit gitu. Agak sakit gitu biasanya. Udah, lanjut. Lanjut. Catatan, Xiao Liao LI 12 adalah titik penting dan titik lokal untuk gangguan siku. Sebagai contoh untuk kasus tenis elbow yang nyerinya menjalar dari siku sampai bahu. Lanjut, Pak. Oh, ya. Xiao Uli LI 13, lengan 5 mil. Lokasi pada garis penghubung antara Cicie LI 11 dengan Jiayu LI 15. Kak, tanya. Ya. Ya. Ayo, Bu, lanjutkan, Bu. Jianyu CNI LI 15, 3 cun proksimal dari CC LI 11. Penusukan tegak lurus atau miring 1 sampai 1,5 cun. Aksi melancarkan meridian dan mengurangi nyeri, meredakan batuk, melancarkan qi, membuang lembab, mengurai dahak. Indikasi nyeri, mati rasa atau kaku pada siku dan lengan atas, tidak bisa mengangkat lengan, nyeri bahu, takut, dan ketakutan. Batuk, sulit bernafas, muntah darah. Skrofula, ingin tidur, kekurangan qi, tidak bisa menggerakkan keempat alat gerak tangan dan kaki, tubuh kuning dengan demam hilang timbul, malaria, pandangan kabur, rasa penuh sekitar jantung, takut, dan ketakutan. Penting ya ini ya. Sauli. LI 13. Kemarin yang LU sekitar lengan atas ini kan juga untuk kejiwaan ya. Banyak yang untuk kejiwaan ya. LU berapa? Sekitar lengan sini yang dalam. LU berapa kemarin? LU Yang lengan atas. LU 3, LU 3 Mas. LU 4. LU 4. Ya, dihafal ya berarti. Gampang no, katanya sulit menghafal. Nih, Pinau. Ya. Pinau LI 14, lengan atas. Titik pertemuan meridian usus besar dengan usus kecil dan meridian kandung kemih. Lokasi pada sisi lateral lengan atas, pada cekungan yang terbentuk oleh otot deltoid dan brachialis, pada garis yang terbentuk antara CNI LI 15 dengan CC LI 11. Penusukan miring atau lurus 1 sampai 1,5 cun. Aksi melancarkan meridian dan mengurangi nyeri, melancarkan qi dan menghilangkan nodul atau benjolan karena plek atau dahak plem atau dahak, memperbaiki mata. Indikasi nyeri, mati rasa dan nyeri pada lengan atas dan bahu, kelemahan pada lengan atas, sulit mengangkat lengan,
kaku kejang pada leher, skropula, gondok, nyeri dada, kemerahan, bengkak, dan nyeri pada mata. Catatan, walau bukan termasuk titik yang sering digunakan, tetapi Pinau LI14 sangat bagus untuk kasus nyeri menjalar dari bahu ke siku, atau sebaliknya dari siku menjalar ke bahu. Seperti kebanyakan titik pada meridian usus besar dan sanjiao yang ada di sekitar bahu dan siku. Pinau LI14 juga digunakan untuk skrofula dan gondok. Skrofula dan gondok walaupun tampak berbeda, tapi keduanya sama-sama berasal dari flem atau dahak yang bercampur dengan adanya panas atau stagnasi qi. Meridian usus besar melalui leher bagian samping, sehingga sangat cocok untuk kasus skrofula dan gondok. Terlebih, fungsi dari Pinau LI14 adalah bisa mengurai dahak. Flem atau dahak dalam TCM bisa tersebar di seluruh tubuh, tidak hanya di paru-paru dalam bentuk ingus atau dahak. Nah, ini skrofula dan gondok itu kalau Medscape pakai apa? Soften Qi. Nah, soften qi. Lanjut ya. Lanjut. Ganti dah. Oh, dia mau. Bu nanya, Ya. kalau di titik itu Bu, Pinau LI14, kalau di sana ada benjolan Bu, bisa langsung ditusuk di situ Bu, pas di benjolannya. Ini benjolannya tidak harus di sini loh ya. Benjolan itu yang skrofula kan biasanya di leher. Terus kalau nodul, kalau gondok kan di leher juga. Jadi Mertua saya Bu, di sana ada benjolannya Bu, pas di LI14 itu. Biasanya sekitarnya Bu yang ditusuk itu. Oh, bukan pas di benjolannya Bu? Di tepinya aja. Oh iya. Tapi bisa sih dicoba. Oh, iya. Malah ya. Nah, terus jarumnya sampai 23 ya Bu? Satu aja. Untuk benjolan tadi Bu, di sisi maksudnya di benjolan itu ditusuk 1 jarum atau mungkin 2 jarum sampai 3 tadi jarum? Kan ada banyak untuk kasus nodul atau skrofula itu nanti cari di buku ini tuh banyak titik untuk skrofula seperti itu tuh nanti ambil semua. Jadi dia bisa memperbaiki walaupun titiknya benjolannya di sini, ambilnya di mana-mana nanti titiknya. Oh, tidak harus di benjolan ya Bu? Enggak cuma di situ aja. Apapun yang bisa mengurai dahak biasanya. Baik. Terima kasih Bu. Oke, sami-sami. Lanjut. Yang mau baca lagi enggak lainnya? Apa balik Bu? Mbak Mira, Ibu Mira. Yang lain boleh silakan. Enggak ada. Ya. CNI LI 15, tulang bahu. Lokasi pada cekungan di depan bawahnya akromion. Pada permulaan otot deltoid atau di antara akromion dan benjolan humeri mayor. Penusukan dengan tangan ditekuk. Tusukan tegak lurus ke arah ketiak 1 sampai 1,5 cun. Aksi mengusir angin lembab, mengurangi nyeri dan memperbaiki sendi bahu, mengusir angin dan mengatur qi dan darah, melancarkan qi dan menghilangkan nodul atau benjolan karena PEM atau dahak. Indikasi: nyeri bahu, bahu lemah, bahu terkena serangan angin lembab, rasa panas di bahu, bahu merah dan bengkak, tidak bisa mengangkat lengan ke kepala, lengan kontraksi dan kesemutan. Hemiplegi, kelompok karena angin, wajib, atopi,
Rasa panas di keempat anggota gerak, tidak bisa memutar kepala, nyeri pada jari. Urtikaria, serangan oleh angin dan panas yang tidak hilang. Scrofula, gondok, hipertensi. Catatan, pada banyak kasus bahu, CNI LI15 digunakan dan biasanya dikombinasikan dengan Jianliao SJ14. Sendi bahu adalah poros dari lengan. Karena itu, CNI LI15 paling sering digunakan karena meridian usus besar mengandung banyak qi dan darah, sehingga sangat bagus untuk mendorong kelancaran qi di alat gerak atas pada berbagai kasus. Dan biasanya dikombinasikan dengan Qi LI11 dan Heku LI4. Rasa kaku, nyeri, keterbatasan gerak atau kelemahan bahu atau frozen shoulder biasanya terjadi karena serangan patogen angin, dingin, lembab atau panas, stagnasi qi dan darah karena trauma atau kecelakaan, defisiensi qi dan darah karena usia atau karena terlalu lamanya sakit. Ini paling mudah ini menusuknya tuh saat lengannya ini jangan pas seperti ini ya. Lengannya ditaruh gini. Bu Mel, videonya nggak terbuka. Posisinya lengan seperti ini paling mudah. Nusuknya kan begini. Kalau dia posisi begini, ya agak sulit. Makanya pas tidur kan diginikan. Atau pas duduk paling mudah. Dari atas ke bawah gitu ya, Mbak? Iya. Tegak lurus ke arah ketiak ini loh. Coba langsung ini. Udah, lanjut. Syuku LI16, tulang besar, terletak di atas bahu belakang pada lekukan tengah prosesus akromion dan lateral antara tulang clavikula dan tulang scapula. Penusukan tegak lurus 0,5 sampai 1 cun. Hati-hati untuk pasien kurus, jangan terlalu dalam karena resiko pneumotorak. Aksi melancarkan meridian, mengurangi nyeri dan memperbaiki sendi bahu. Ini ya ini kan ada cekungan kan di sini, ada legok lah, nyekung. Nah, dia di sini nih. Jadi antara tulang ini, tulang skapula, skapula ini ya sama tulang selangka. Skapula itu yang belakang ini apa namanya? Kayak ngarannya kayak entong-entong atau apa itu. Pokoknya di situ ada pertemuan antara tulang depan sini sama belakang gitu ya. Pojokannya pas, itu ada cekungan di situ. Itu tusuk ke dalam. Tapi jangan terlalu dalam, jangan 1 cun masuk semua, hati-hati. Hati-hati yang daerah sini. Apalagi pasiennya kurus. Yuk, terus. Berarti amannya langsung pakai yang setengah cun aja. Setengah cun ya kalau orangnya gendut setengah cun nggak kerasa. Iya. Ya walaupun bawa pakainya itu 1,5, masuknya kan nggak semua. Ya, yuk aksi. Nandainnya dia kena sama enggak gimana? Nandain terlalu dalam atau kalau terlalu dalam terus kena pneumotorak kemarin gimana yo? Sesak. Iya, sesak. Maksudnya nandain dianya terlalu dalam dan tidaknya kayak gimana?
Beci. Ya, kita cari teci. Begitu teci nggak dapat dan kita mengira sudah terlalu dalam, ya wis biarkan. Kalau di tempat yang berbahaya itu begitu. Iya. Lanjut ya, Bu. Aksi. Melancarkan meridian, mengurangi nyeri dan memperbaiki sendi bahu. Melancarkan qi dan darah dan menghilangkan nodul atau benjolan karena phlegm atau dahak. Indikasi. Nyeri pada bahu dan punggung. Darah statis di area bahu. Sulit bergerak atau sulit mengangkat lengan. Nyeri pada lengan atas. Epilepsi karena takut, muntah banyak darah, darah beku atau statis pada dada, skrofula, gondok. Catatan, cuku LI16 sering digunakan untuk kasus-kasus pada bahu dan biasanya terabat tegang. Penggunaan cuku LI16 ditekankan pada kasus gangguan kronis dan bandel pada bahu yang menunjukkan adanya darah statis. Hal ini menjelaskan bahwa penyakit kronis seringnya disebabkan karena darah statis atau beku. Titik ini digunakan untuk kasus darah statis di area dada dan muntah darah. Seperti halnya Shauguli LI13, Pinau LI14, dan Chiachu. Dan CNI LI15. Cuku LI16 juga digunakan untuk skrofula. Udah ya, lanjut ya. Cienting LI17. Gimana, Bu? Tienting LI17. Tripod sorga. Lokasi berada di leher samping, 1 cun di bawah futu LI18, pada tepi belakang otot sternocleidomastoides. Penusukan tegak lurus 0,3 sampai 0,5 cun atau 0,5 sampai 0,8 cun. Aksi memperbaiki. Bentar. Kan ini kan di leher samping. Terus futu LI18 ini kan pas jakun, ya toh? Jadi ukurannya pas jakun turun 1 cun. Terus ini di belakangnya sternocleidomastoideus, ya toh? Nah, lanjut. Kepalanya harus dimiring. Apa? Kepalanya seperti digambar, tidak menghadap ke depan. Menghadap ke depan enggak apa-apa. Tapi kalau pengen benar-benar dapat itu agak miring dikit gitu. Penusukan area leher itu aman ya, Bu? Aman. Oke, pas. Yuk, lanjut. Penusukan tegak lurus 0,3 sampai 0,5 cun atau miring 0,5 sampai 0,8 cun. Aksi memperbaiki tenggorokan dan suara. Indikasi kehilangan suara tiba-tiba, gangguan nyeri tenggorokan, suara gemetar, gondok, skrofula, kesulitan bernafas, kesulitan menelan. Ya, udah. Terus? Futu LI18, tiang penyangga. Lokasi berada di leher samping, 3 cun dari dan sejajar dengan jakun. Penusukan tegak lurus 0,3 sampai 0,5 cun, miring 0,5 sampai 0,8 cun. Aksi memperbaiki tenggorokan dan suara, meredakan batuk dan sesak nafas. Indikasi bengkak dan nyeri pada tenggorokan, tiba-tiba kehilangan suara,
suara gemetar pada tenggorokan, gondok, skrofula, sulit menelan, batuk, batuk dengan banyak dahak, sesak nafas, asma, darah rendah. Catatan, Futu LI18 sangat penting untuk kasus gondok dan skrofula yang disebabkan karena stagnasi qi dan phlegm dahak pada area leher, dan sangat penting untuk kasus hilangnya suara, batuk, sesak nafas karena berbaliknya qi. Dalam praktek klinis, Futu LI18 sering digunakan untuk kesulitan menelan, khususnya pada kasus stroke. Ini bisa dicoba ini untuk kasus tensi rendah. Coba. Kalau yang di sini itu kan ST10. Ini belakangnya berarti. Ini ya gambarannya, lurusnya, tapi agak belakang dari sternocleidomastoideus. Tengahnya lah, pas. Udah, lanjut. Bu, bisa nanya, Bu? Ya. Ya, ini aksi LI18, Bu, yang itu yang meredakan batuk sama sesak napas bisa dibantu Weiqi, Bu. Tapi tidak demam, Bu. Iya, Weiqi pakai. Tapi tidak demam, Bu. Enggak apa-apa. Weiqi itu enggak harus demam loh. Oh, saya pikir harus demam dulu, Bu, baru dikasih Weiqi. Enggak, Weiqi itu kalau cuma sesak napas saja bisa, batuk saja bisa. Pokoknya yang ada indikasinya di situ pakai demam. Oh, Weiqi biru ya, Bu, kalau batuk, Bu. Batuk. Weiqi Iya, bisa Weiqi biru, bisa Weiqi hijau. Oh, iya, iya. Oke, makasih. Nah, kalau demam memang harus pakai, tapi kalau enggak demam tapi ada indikasi-indikasi yang sesuai ya pakai gitu. Udah, lanjut. Zhou Heliao LI19, gesper mulut. Lokasi di bawah tepi lubang hidung samping 0,5 cun, sampingnya Renzong GV20. Rencong. Terus? Penusukan tegak lurus atau menyamping 0,3 sampai 0,5 cun. Kontraindikasi moksa. Aksi mengusir angin dan membuka saluran hidung. Indikasi hidung tersumbat atau meler, hilangnya kepekaan indera penciuman, luka pada hidung, polip, rinitis atau bersin-bersin dengan meler disertai hidung berdarah. Lockjaw atau rahang terkunci, mulut miring, hilang kesadaran. Ini di bawah hidung ya, dekatnya rencong. Ini apalkan rencong ini untuk 26 ini buat kesadaran. Kalau pingsan atau apa ini ya. Nah ini sampingnya. Karena di dekat hidung ya berarti perkara-perkara di hidung. Nih. Sama mulut lockjaw, rahang terkunci ini, mulut miring, hilang kesadaran. Berarti kalau pas hilang kesadaran bisa tusuknya sini juga, sini juga, sini juga. Satu aja sudah sewakit itu. Udah, lanjut. Itu bisa nembus sampai ke gusi. Iya, jangan nembus-nembus. Paling pokoknya masuk lah ini sampai setengah jun ini. Udah, lanjut. Ya. Insiang LI20. Selamat datang ke Haruman. Titik pertemuan antara meridian usus besar dengan meridian lambung. Lokasi pada kerutan nasolabialis setinggi cuping hidung. Penusukan miring ke arah hidung atas 0,3 sampai 0,5 cun. Kontraindikasi moksa. Aksi membuka sumbatan pada hidung, mengusir angin dan membersihkan panas. Indikasi
Indikasi hidung tersumbat atau meler, rinitis alergi, terlalu banyak ingus, kehilangan kepekaan penciuman, polip, luka pada hidung, bersin-bersin, hidung berdarah, mulut miring, bengkak dan gatal pada wajah, nyeri dan bengkak pada bibir, panas dan kemerahan pada mata, sesak nafas, cacing pada kandung empedu. Catatan, sesuai namanya, selamat datang ke Haruman. Insiang LI20 adalah titik paling penting untuk kasus-kasus hidung. Meridian yang Ming, yaitu lambung dan usus besar berakhir di area wajah. Dan Insiang LI20 adalah titik pertemuan dengan meridian lambung. Sehingga sangat bagus untuk semua masalah wajah. Mengusir angin, mengusir angin dan panas dari seluruh area wajah. Pada praktek akhir-akhir ini, gabungan dari Insiang LI20 dengan Sibay ST2 banyak digunakan. Sepai. Pada praktek akhir-akhir Pada praktek akhir-akhir ini, gabungan dari Insiang LI20 dengan Sepai ST2 banyak digunakan untuk mengontrol rasa nyeri akibat infeksi cacing gelang pada kantung empedu. Di Cina, kasus askariasis ini banyak terjadi yang biasanya disebabkan karena terkontaminasi pada sayur-sayuran mentah. Jika hal ini terjadi, maka cacing yang masuk akan ngendon di kantung empedu dan menyebabkan nyeri yang parah seperti nyerinya batu empedu. Penusukan dilakukan di titik Insiang LI20 mencapai Sepai ST2 dengan manipulasi yang kuat atau dicari dekinya yang kuat. Sudah selesai. Jadi ini yang terakhir, Insiang ini, LI20. Sudah lengkap sekali toh. Tinggal diterapkan. Nah, ada yang tanyakan? Kalau nggak ada, kita sampai sini aja ya. Mbak Mel, untuk Yeah. yang titik-titik yang berbahaya itu, kayak tadi ya, yang apa itu, yang di antara tulang sini itu loh, itu kalau ditotok aja sama ya Mbak. Maksudnya ketika ada kayak di buku tuh ada yang hati-hati terhadap apa atau ini bahaya gitu, saya nggak berani nusuk. Saya pakai totok aja. Ya, terserah. Oke, terserah, Non. Bu, maksudnya kalau pakai totok walaupun dia dalam nggak bakal itu ya, bikin sesak. Enggak, kan yang bahaya itu karena ketusuknya toh. Oh iya. Ketusuknya terus bocor. Nah, kalau totok ya nggak mungkin nusuk, nggak mungkin sampai merubah dalam. Ya baik. Yang bahaya itu kan merobeknya dalamnya itu. Ya, buat buku itu kayak gini loh. Ini padahal sudah diulang-ulang. Begitu disetorkan, dipercetakan terus rusak semua. Malah rusak. Alhamdulillah Makanya jadi makin jelas Mbak Mel.
Apa? Jadi makin jelas dengan diterangkan begini. Jadi bacanya buku itu jadi semangat. Udah ya? Alhamdulillah. Sambil ngedit saya itu. Ini diedit lagi. Udah nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita siang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Itu aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Pina. Terima kasih Bu Mel. Terima kasih Mbak Mel. Matur nuwun Bu Mel.